Baik, selamat malam Antuha, Patuha, Pauda, Nauda, Ibu, adik kakak, Page sama Dian, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajabatan. Perkenalkan, namaku Febriana Kusuma atau biasa dipanggil Rian. Aku seperti yang sudah ibu bilang, aku sekolah ke Australia 3 tahun. Lalu aku ke Raja total 8 tahun. Lalu setelah itu aku kembali ke Indonesia. Aku ke Raja ke Jakarta ke perusahaan swasta asing. Perusahaannya bergerak di bidang teknologi, sektornya digital. Jadi kalau ibu bapak nelek ke HP bapak ibu, ada aplikasi-aplikasi yang bapak gunakan, semacam Facebook, itulah yang aku kerjakan. Jadi aku biasa kalau di perusahaanku diajarkan untuk mencari solusi untuk permasalahan yang ada secara kreatif. Jadi karena permasalahannya sebelumnya belum ada. Jadi tadi ibu di tahun 2002 menantang aku untuk kembali ke Landak untuk maju ke kabupaten, dan aku pun menangkap kesempatan itu tanpa ragu. Karena bagaimanapun juga niat anak bisa dihapus. Darahku pun tetap darah Dayak. Aku pun tetap putra Landak. Jadi walaupun separuh hidupku ke rantau orang, aku ngagoki ilmu ke luar negeri, tapi Landak bukan tempat yang asing buat aku. Karena dari kecil pun ibu selalu mengajarkan ke aku, ame lupa jati diri kau, selalu ingat ke akar. Jadi itu yang aku bawa. Walaupun di Australia pun aku selalu membawa identitasku sebagai orang Dayak. Aku bersaing main bule-bule, dan aku membuktikan bahwa orang Dayak pun bisa bersaing sampai ke luar negeri. Itu. Jadi kalau orang bule selalu bertanya, where do you come from? Dari mana asalmu? I'm from Indonesia, but I'm Dayaknis. Aku orang Indonesia tapi aku Dayaknis. Dan aku menjelaskan lah, Dayak Kalimantan Barat, Dayak Ahe, apa itu. Jadi secara halus pun aku telah mempromosikan nilai-nilai orang Dayak, cara hidup orang Dayak dan segala macam itu. Lalu dari tadi ibu menawarkan, nah makanya aku mohon izin depan bapak ibu sekalian, makanya aku berdiri di hadapan bapak ibu. Yang akan aku lakukan ketika nanti mungkin aku sudah duduk, ketika aku duduk ke kursi DPRD Kabupaten Landak. 1. Sumber daya manusia tak Landak. Karena faktanya sampai sekarang dari 16 desa tertinggal yang ada ke Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal ada di Landak. Itu yang harus kita kejar, ketertinggalan itu. Kita nian sudah 10 tahun ketinggalan ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa bahasa-bahasa yang digunakan sudah macam-macam. Ada nggak yang pernah dengar artificial intelligence, nangka muda-muda? Anak-anak muda, cloud computing, big data, itu. Jadi betul-betul harus dikejar ketertinggalan itu yang di Landak. Dan satu lagi, aku betul-betul membawa warna baru ke Landak yang sebelumnya mungkin belum ada. Karena pun aku merasa aku nian tetap figur baru yang unik. Dari 135 caleg kabupaten mungkin belum ada yang seperti aku. Jadi betul-betul berbeda. Dan satu lagi, kalau aku udah duduk misalnya ibu ke provinsi, aku ke kabupaten, itu akan komplit. Jadi misalnya aku ingin bangun Maraga, dari dana aspirasi aku hanya cukup 1 km, 2 km, tapi kebutuhannya mungkin lebih dari itu. Aku bisa minta bantu ke ibu untuk memperpanjang jalannya, dan pasti ibu akan membantu dari segi itu, perpanjangan jalan. Jadi Nana ada lagi yang satu paket komplit, mungkin hanya ada satu lagi, Pak Cornelis dan Angel. Selain itu udah nggak ada lagi. Jadi itu. Lalu aku tahu kesusahannya di kabupaten, karena kita juga punya page banyak. Kita lihat page nangnian nyalek, caleg nangnian page.
caleg mau kita tusuk kemenakan. Jadi kita pun dibuat bingung dengan banyak pilihan. Tapi mungkin yang aku mau sampaikan, jangan hanya ditele dari unsur-unsur yang itu, dari unsur pagenya, tapi betul-betul tele bibit bebet bobotnya. Karena aku tahu menjadi wakil rakyat itu sesuatu yang sulit. Harus punya karakter yang betul-betul sudah ditempa. Dan aku izin sekali lagi, aku merasa aku sudah ditempa. Yang tadi ibu bilang, ya aku ingin maba pulang ilmu yang aku ngagoki ke luar negeri itu. Terus satu, kita juga lihat banyak yang muda-muda maju ke kabupaten. Tapi kalau mau kita lihat sebetulnya, kita dalami lebih jauh lagi, nah muda-muda dia pun apakah betul memang dirinya ketika saat itu ia betul-betul ingin menjadi caleg, menjadi dewan? Ada faktor-faktor lain di belakangnya yang mendorong dia untuk menjadi dewan, tapi bukan dari kemauan dirinya sendiri. Karena betul-betul sulit, karakter itu harus ditempa. Dan mungkin ada yang baru juga lulus kuliah, tiba-tiba ingin nyalek. Mungkin pengalaman hidupnya hanya di kampus, pengalaman di kehidupan nyata mungkin belum ada, belum ditempa, belum tahu apa artinya gagal, lalu bangkit, jatuh, lalu bangkit, lalu sukses. Dan ibu pun selalu mengajarkan aku, sukses itu adalah ketika kamu bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Itulah motivasiku, itulah alasanku. Karena kalau hanya sukses babaro, itu bukan sukses. Karena ada gunanya. Karena manusia diciptakan untuk berguna untuk orang lain. Itulah sebetulnya. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, memperpendek cerita. Nah, mungkin aku ingin mengingatkan lagi, nanti pada saat hari H ada cara-cara lama dan cara-cara usang. Ada yang mengetuk pintu pagi-pagi, membawa amplop, menawarkan, mungkin di dalamnya ada 200.000 atau entah berapa. Tapi aku mau ngajak hitung-hitungan, 200.000 dibagi 1825 hari. Dalam 5 tahun ada 1825 hari. 200.000 dibagi 1825 itu 109 rupiah. Nah, itu aku kembalikan ke bapak ibu. Mungkin cesta up duitnya kan, tapi kembalikan lagi ketika kita memilih sesuai dengan betul-betul hati nurani. Dan itu tadi, unsur yang tadi, betul-betul lihat bibit bebet bobotnya. Jadi tinggalkan cara berpolitik yang lama, masuklah dalam arus perubahan. Itu sih mungkin yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, karena aku hanya manusia biasa, yang sempurna adalah Tuhan. Adu katalino bacuramit kasaruga basengat kajubata. Nah, mungkin aku kurang jago untuk mempromosikan diriku. Mohon maaf kalau aku terlalu bersemangat, mungkin karena darahnya darah muda, atau aku kebanyakan gula hari ini. Aku ulangi lagi, aku dari Partai Nasdem, nomorku nomor 11, namaku Febriana Kusuma. Jika ingin figur yang baru, coloklah aku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Caleg kita, Febrian. Diri udah dengar semua, artinya